Saudara Jimmy. Satu dalam doa, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh Engkau bangunkan, kami boleh berkumpul dalam Zoom, dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah apa yang akan kami dengar menjadi bekal untuk langkah kehidupan kami pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan ya. Di sini saya beri kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada kesempatan kali ini ya, di sini saya memberi sebuah judul ya. Kita langsung saja, yaitu berani berdampak ya. Jejak yang kita tinggalkan ya. Berani berdampak, jejak yang kita tinggalkan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ayat firman Tuhan diambil dari Matius 5 ya, ayat 13 sampai yang ke-16. Tentunya ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua ya, yaitu tentang garam dan terang dunia. Saya akan membacakannya, Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, dan sehingga menerangi semua orang di dalam. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ya, kalau kita eh, melihat lebih jauh lagi ya, di sini sebagai seorang manusia ya, setiap manusia gitu ya, pasti meninggalkan jejak ya dalam setiap kehidupannya ya, dalam setiap langkah kehidupannya. Apalagi kalau kita mendengar atau kita tahu ya, tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh penting ya, baik dalam kerohanian, baik dalam kehidupan Indonesia ini gitu ya. Banyak tokoh-tokoh penting apalagi dalam kemerdekaan negara Indonesia gitu ya. Banyak tokoh-tokoh yang terlibat seperti itu ya. Nah, di sini kenapa saya memberi judul berani berdampak ya, jejak yang kita tinggalkan gitu ya. Di sini setiap orang pasti akan meninggalkan jejaknya ya. Baik di masa kecil, masa remaja, ya, dewasa, bahkan nantinya saat dipanggil Tuhan gitu ya. Saya eh, punya ini idola. Saya punya idola ya dengan dengan peninggalan jejaknya yang sungguh sangat luar biasa gitu ya. Saya suka ini band band rock slang gitu ya. Saya suka slang. Saya slankers gitu ya. Nah, jejak yang ditinggalkan itu sungguh sangat luar biasa dari masa pembentukan 1983 sampai sekarang gitu ya. Jejaknya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Dari masa kelam, slang yang masuk ke lorong hitam dunia narkoba sampai sekarang gitu ya masih tetap eksis, bahkan mereka bisa memerangi narkoba dan mereka bisa mengeluarkan album-album yang sungguh sangat luar biasa sampai sekarang gitu ya. Itu adalah sebuah karya, adalah sebuah jejak, adalah sebuah warisan ya, yang ditinggalkan dari salah satu band rock ya. Bahkan mereka masih eksis sampai sekarang ya. Demikian juga dengan manusia ya. Demikian juga dengan kita. Pasti kita akan meninggalkan jejak dalam hidup kita ya. Entah itu besar, entah itu kecil ya, itu baik atau buruk gitu ya. Itu pasti akan kita tinggalkan. Nah, pertanyaannya sederhana ya. Warisan seperti apa yang ingin kita tinggalkan ya sebagai individu
dan sebagai generasi di zaman sekarang. Kita akan meninggalkan apa, gitu, untuk generasi-generasi yang akan datang, ya. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus memanggil, gitu ya, setiap pengikutnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita sudah tidak asing, ya, dengan hal ini. Ini dua gambaran, ya, yang menggambarkan identitas, panggilan, dan tanggung jawab, ya. Kita sebagai murid Kristus yang berani berdampak, yang akan meninggalkan jejak, gitu ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, gitu ya. Kalau kita melihat lebih jauh, ya, konteksnya, ya, ini adalah bagian, ya, dari kelanjutan khotbah di bukit, ada dalam Matius 5, ya, sampai yang ketujuh itu salah satu pengajaran yang penting, ya, daripada Yesus yang berfokus pada kehidupan warga kerajaan Allah, ya. Ini ada sebuah fokus, ya. Jadi setelah menjelaskan sifat dan sikap hati yang diberikan, ya, dalam ucapan bahagia ada di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Yesus melanjutkan dengan menjelaskan peran, ya, peran dan tanggung jawab murid Kristus, ya, yang ada di dalam dunia. Yaitu apa? Yang sudah kita baca tadi bersama-sama, ya, menjadi garam dan terang. Itu adalah tugas, itu adalah tanggung jawab kita sebagai murid Kristus, ya. Tujuannya adalah, ya, agar para pengikut Kristus, ya, tidak hanya menjadi penerima berkat saja, ya. Tidak hanya menerima tetapi membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Siapapun itu, ya, baik saya dan Bapak Ibu Saudara, baik orang-orang percaya di luar sana, ya, kita harus menjadi pembawa dampak untuk lingkungan sekitar, ya. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita langsung saja, ya, memahami identitas kita. Kita harus paham dulu, ya. Kita harus merenungkan, kita harus kembali ingat identitas kita siapa, gitu, ya. Di ayat yang ke-13 dikatakan kamu adalah garam dunia, ya. Di sini kita diingatkan tentang identitas kita, ya. Bagian ini, ya, Yesus tidak tetapi menyatakan identitas muridnya, ya. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menjadi muridnya, ya, kita diingatkan siapakah identitas kita, gitu ya. Kamu adalah garam dunia, ya. Ini bukan ajakan untuk menjadi, ya, menjadi garam, bukan, ya, tetapi ini adalah sebuah realitas, ya. Artinya apa? Siapapun yang hidup dalam Kristus secara alami memiliki panggilan untuk memberi pengaruh bagi dunia, ya, bagi dunia sekarang, ya. Jadi bukan lagi kita menjadi, tetapi kita harus, gitu ya. Kita harus menjadi mana nih ngomongnya? Kita harus, ya. Kita harus jadi garam, gitu ya. Garam dunia. Nah, pada zaman Yesus, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingat, garam memiliki nilai yang penting dalam masyarakat Yahudi dan Romawi kuno, ya. Jadi garam bukan hanya bahan dapur saja seperti yang sekarang, gitu ya, tapi simbol kemurnian, kesetiaan dan juga kelanggengan. Bahkan nilainya sangat begitu tinggi, gitu ya. Jadi artinya apa, ya? Dengan demikian Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, itu adalah berharga, gitu ya. Kita itu berharga, kita itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi dunia ini, ya. Fungsinya apa garam itu, gitu ya? Yang pertama itu memberi rasa, itu jelas, itu pasti, ya. Garam membuat makanan terasa nikmat, ya. Tanpa garam, ya, kurang sedap, gitu ya. Hambar, hambar rasanya. Jadi sama, orang percaya dipanggil untuk, ya, membuat dunia ini berasa berbeda, ya. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, kejujuran, dan sukacita yang sejati, gitu ya. Memberi rasa yang berbeda, apalagi dengan dunia ini yang sudah sangat-sangat lelah, gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak disukai Tuhan, ya. Kita di sini harus menjadi pembeda, ya, memberi rasa, ya. Garam itu juga mengawetkan, gitu ya. Jadi garam mencegah pembusukan, ya, mengawetkan. Jadi orang Kristen dipanggil untuk menahan kerusakan yang terjadi sekarang dalam masyarakat, ya. Menjadi penjaga kebenaran dan keadilan. Ya, selain memberi rasa, kita juga harus bisa mengawetkan.
Dan juga garam itu memurnikan ya. Garam juga digunakan untuk membersihkan luka. Ya, bisa itu membersihkan luka garam itu. Jadi kehadiran kita ya seharusnya bisa membawa pemulihan dan memper tidak ya dan tidak memperkeruh keadaan yang ada. Jadi kita harus ingat dulu identitas kita siapa. Ya, identitas kita adalah murid Kristus, identitas kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, jadi kita harus ingat itu. Kita harus menjadi pembeda kita ya, apalagi status kita sekarang adalah mahasiswa STBI gitu ya. Tentunya harus berbeda dengan yang lain, apalagi kita pelayanan di gereja-gereja ya. Di sana kita pasti terlihat berbeda ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan pasti dinilai oleh jemaat. Wah, ini mahasiswa STBI harus berkelakuan baik, harus berkelakuan sopan, memberikan teladan. Ya, itu adalah tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa STBI. Tapi tidak hanya sebagai mahasiswa FTBI saja, sebagai warga kerajaan Allah kita punya tanggung jawab yang sama. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi pembeda dimanapun kita berada, gitu ya. Sebagai orang percaya kita harus membawa dampak positif dimanapun itu, ya. Yang bekerja di lingkungan pekerjaan, ya, di gereja, di keluarga, ya. Kita harus menjadi pembeda. Jadi simpel saja ya, saat dunia ini ya, saat dimana kita berada ada hal-hal yang tidak jujur ya, kita menjadi orang yang jujur ya. Langkah-langkah kecil saja kita tunjukkan ya. Karena orang Kristen itu dilihat dari setiap perbuatan. Ya. Orang Kristen bilang kita ini adalah kitab terbuka ya. Kita ini kitab terbuka yang dinilai orang ya dari perbuatan kita. Dilihat ya, setiap kelakuan kita, setiap apapun yang kita perbuat itu pasti dilihat orang. Makanya daripada itu di sini kita diingatkan ya identitas kita ya, kita warga kerajaan Allah ya. Jadi kita harus menjadi pembeda, kita harus menjadi garam ya. Yang kedua, langsung saja Bu Saudara ya, kita cepat saja menjadi terang yang bersinar ya di ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 ya. Kamu adalah terang dunia ya. Jadi dalam perjanjian lama terang lebih sering ya menjadi lambang kehadiran Allah dan kebenaran Allah itu sendiri ya. Dalam Mazmur 27 ayat 1 berkata seperti ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Seperti itu. Jadi ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, ya, ini adalah meneruskan panggilan ilahi kepada murid-murid Kristus atau kepada kita agar agar kita ini mencerminkan terang Allah ya kepada bangsa-bangsa. Jadi terang Allah kepada setiap orang yang melihat kita, ya. Jadi terang itu penting. Ya. Kalau nggak ada terang, ya, apalagi di malam hari, ya, akan sangat gelap. Kita tidak akan bisa melihat apa-apa, gitu ya. Nah, di sini terang juga memiliki fungsi, ya, ya. Terang memiliki fungsi, ya, itu pasti. Jadi eh, saat kegelapan ada, ya, di situ kita menjadi terang, ya, di sana akan terlihat, ya. Jadi kehadiran kita sebagai terang itu sebagai murid Kristus, ya, akan melihatkan semuanya ya berbeda tadi ya dan terang juga bisa menjadi penunjuk arah ya dalam kegelapan ya terang menjadi penuntun ya kalau zaman dulu ya sebelum ada listrik gitu orang-orang zaman dulu pakainya obor ya kemana-mana pakai obor ya nah kalau nggak pakai obor mau jalan susah nah, dengan adanya obor yang ditaruh di depan gitu ya akan bisa melihat kanan kiri dan juga depan dan kita bisa melangkah. Itu sebagai penunjuk arah. Jadi ya pemberi harapan gitu ya. Terang membawa rasa aman dan sukacita. Jadi
kita membawa harapan Kristus di tengah dunia yang sedang mengalami kelelahan ini. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi, segala tindakan dan perkataan kita, gitu ya, itu harus mencerminkan kasih Kristus. Garam tadi yang eh, menjadi pembeda, ya, membawa rasa yang berbeda. Kita terang yang menunjukkan arah, ya. Kita sebagai lilin di tengah kegelapan, kita sebagai obor di tengah kegelapan tanpa adanya listrik tadi, gitu ya. Dan hasilnya apa, gitu ya? Hasilnya akan berdampak nyata, gitu ya. Kalau kita mengingat dua hal ini tadi, ya, hasilnya akan berdampak nyata. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, itu pasti, gitu ya. Jadi sebagai murid Kristus kita harus menunjukkan itu, ya. Kita harus menunjukkan identitas kita, ya, dan juga kita harus menunjukkan tindakan yang nyata, ya. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang saat ini? Ya, mari kita diingatkan kembali bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Yang pertama tadi, ya, kita diingatkan bahwa identitas kita, ya, adalah murid Kristus, warga kerajaan Allah, ya. Yang kedua, kita juga menjadi terang dan garam dunia, ya. Kita harus tetap bersinar, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, pergumulan kita, ya, kita adalah hamba-hambanya Tuhan, gitu ya. Kita adalah orang yang dipanggil Tuhan, ya. Mari, ya, kehidupan kita harus berdampak nyata dimanapun kita melayani sekarang. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, ya, mari kita renungkan, ya, apa yang dapat kita lakukan mulai hari ini untuk menjadi generasi yang berdampak untuk ke depan. Jejak apa yang akan kita tinggalkan sebagai murid Kristus, sebagai warga kerajaan Allah. Kita bisa mengubah. Saya yakin dan percaya kita bisa mengubah dunia sekitar kita, ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, ya, tapi dengan iman, dengan tindakan, ya, karena kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pernyataan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan, kami adalah garam dan terang dunia, biarlah kami bisa menjadi dampak untuk lingkungan sekitar dan kita bisa meninggalkan jejak yang baik karena kami pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan pagi hari ini sampai kapanpun kita bisa berdampak untuk setiap orang yang kami temui dan juga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Saudara Jimmy.